Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin thumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari sebuah kitab yang sangat terkenal dan populer di kalangan kaum muslimin dan dikarang oleh seorang imam besar, seorang ulama besar, seorang sufi, seorang ahli fikih, seorang wali Allah. Beliau adalah Imam Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Di pembahasan pertama di kitab Ihya Ulumuddin juz awal ini, beliau membahas tentang ilmu. Di sini pembahasan kita kali ini Al-Babul Awwalu, bab yang pertama, fi fadlil ilmi, tentang keutamaan ilmu, wa ta'lim dan belajar, wa ta'lim dan mengajar gitu, wa ta'allum dan belajar, wa syawahidihi dan dalil-dalilnya, yaitu dalil-dalil tentang ilmu ini, minan naqli, dari dalil naqli itu Al-Quran dan hadis, wal aqli dan dalil akal. Fadilatul ilmi, yang pertama adalah keutamaan ilmu, fadilatul ilmi. Syawahiduha, maka dalil-dalilnya, bermula dalil-dalilnya minal Qur'ani, di dalam Al-Quran, qauluhu azza wa jalla, firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallah, Allah menyaksikan. Ini surat Al-Imran ya, ayat 18. Syahidallah, Allah menyaksikan, annahu la ilaha illa huwa, bahwa tiada Tuhan melainkan Dia, wal malaikatu dan para malaikat juga ikut menyaksikan, wa ulul ilmi dan ahli ilmu, qa'iman bil qisti yang menegakkan keadilan. Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala, maka perhatikanlah, kata beliau di sini, kaifa bagaimana bada'a Allah mulai firman-Nya ini, binafsihi dengan menyebut dirinya yang pertama, wasanna kemudian menyebut kedua kalinya bil malaikah dengan malaikat, wasallasa dan ketiga kalinya dia ikutkan penyebutan ahli ilmu, wanahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalaan wa nabila, kata beliau, cukuplah bagimu ini sebagai bukti bahwa keutamaan, kelebihan, keagungan, kemuliaan untuk ilmu sangat-sangat cukup. Wa qala Allah ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala lagi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu derajatnya. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun, kata beliau,
bagi ulama itu memiliki beberapa derajat. Fauqal mu'minin, di atas orang mukmin biasa, bisab'i mi'ati darajatan, perbedaan yang sangat signifikan yaitu dengan 700 derajat, ma bainad darajatain, di antara dua derajat itu masiratu khamsimi'ati amin, perjalanan 500 tahun. Jadi kata beliau, perbedaan orang mukmin biasa dengan mukmin yang berilmu atau ulama itu perbedaannya adalah 700 derajat. Nah, dan di antara satu derajat dengan derajat di atasnya itu memiliki perjalanan 500 tahun. Luar biasa. Ini perkataan Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, anak daripada Abbas. Wa qala azza wa jalla, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang ya'lamun, punya ilmu pengetahuan, wallazina la ya'lamun, dan orang yang tidak punya? Tentunya ya tidak sama. Nah, di sini Allah ingin menegaskan bahwa orang yang punya ilmu pengetahuan adalah orang yang sangat luar biasa, tentunya tidak sama dengan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama, hanya. Innama ini kalau di dalam ilmu qaidah tata bahasa Arab namanya adatul khasr, adat lil hasr, yaitu sebuah huruf yang dipakai di dalam sebuah kalimat untuk menunjukkan pembatasan. Innama, hanya saja, hanya yakhsyallah, yang bisa takut kepada Allah, yang bisa bertakwa kepada Allah, min ibadihi, dari hambanya. Siapa mereka? Al-ulama'u, hanya para ulama saja. Artinya yang mereka yang punya ilmu. Ulama ini jamak dari kata alim. Alim itu adalah orang yang zu ilmin, orang yang punya ilmu. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, qala alladzina indahu ilmun minal kitab ana atika bihi. Di dalam surat An-Naml ayat 40, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang cerita Nabi Sulaiman bersama Ratu Balqis, yang mana Ratu Balqis ini adalah seorang ratu yang sangat dihormati di negerinya dan mempunyai daerah dan kekayaan dan kekuatan. Pada saat itu Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepadanya untuk mengajaknya masuk Islam dengan baik-baik supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, melihat hal itu, setelah nyampe surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, Ratu Balqis ini memberitahukan bahwa ada surat yang datang dari Nabi Sulaiman kepada menteri-menterinya dan pembantu di kerajaannya, bahwa ada surat yang datang dari Sulaiman yang isinya ada penawaran untuk berdamai.
Akhirnya mereka mufakat, ada yang bilang mereka harus bertahan dan melawan, ada yang macam-macam. Dan pada akhirnya kesimpulan cerita ini adalah Allah ingin menunjukkan di sini bahwa orang ahli ilmu itu sangat luar biasa. Lihatlah di sini cerita ketika kata Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan istana Balkis sebelum mereka datang menyerahkan diri, kata Nabi Sulaiman, menawarkan kepada rakyatnya. Akhirnya jawaban yang pertama dari iblis, ya, dari ifrit, dari golongan jin, bukan iblis, dari ifrit, ya. Ifrit berkata saat itu, ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, katanya. Menawarkan hal itu, akhirnya Nabi Sulaiman mencari jawaban lagi dari rakyatnya yang lain. Akhirnya seorang ahli ilmu berkata, saya akan mengusahakan perpindahan singgasana atau kerajaan Ratu Balkis ini sebelum matamu terkejap, sekejap mata lah begitu. Akhirnya dengan hebatnya ahli ilmu ini mengalahkan daripada tawaran si Ifrit, Raja Jin. Akhirnya betul bahwa singgasana Ratu Balkis berhasil dibawa ke kerajaan Nabi Sulaiman pada saat itu. Dan ini adalah cerita Al-Quran yang dapat dipastikan kebenarannya bagi umat Islam, tentunya yang wajib diyakini karena ini qat'i. Al-Quran yang bercerita dan firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu Nabi Sulaiman memerintahkan kepada rakyatnya untuk merubah sedikit kerajaan atau singgasana Ratu Balkis supaya diperbagus lah begitu sebelum Ratu Balkis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya ya diikuti perintahnya Nabi Sulaiman untuk dirubah-rubahlah kerajaan atau singgasananya Ratu Balkis, sehingga setelah sampai Ratu Balkis apakah ini ditanya oleh Nabi Sulaiman, apakah seperti ini kerajaan atau singgasanamu di kerajaanmu? Akhirnya Ratu Balkis kayak bingung dan kayak seolah-olah itu adalah istananya dia, tetapi kayak lebih megah begitu. Akhirnya singkat cerita Ratu Balkis takluk oleh Nabi Sulaiman. Ini berkat ahli ilmu yang mendatangkan singgasananya atau istananya. Ini luar biasanya. Inilah yang ingin diungkapkan di sini, ditampilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, cerita tentang Nabi Sulaiman bersama Ratu Balkis di dalam ayat surat An-Naml ayat 40 diceritakan, ya. Lanjut perkataan beliau di sini, tambihan ala annahu iqtadara bi quwwatil ilmi. Ini merupakan tambih, peringatan dan sebagai pengingat bahwa dia seorang ahli ilmu itu mampu melaksanakan hal itu karena biquwatil ilmi, dengan kekuatan ilmu, kata beliau. Wa qala azza wa jalla, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Wa qala alladzina utul ilma, dan berkata orang yang diberikan ilmu, wailakum, celakalah bagi kalian, sawabullahi khairun, balasan Allah itu lebih baik, liman, bagi orang, amana wa amila salihan, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Bayyana anna izama qadril akhirah yu'lamu bil ilmi. Di sini diterangkan bahwa keagungan akhirat itu bisa diketahui dengan ilmu. Wa qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa